وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر
من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليك بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين
ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب وما كنت تعلو من قبله من كتاب ولا تخذه بيمينك إذا لارتاب المبطل إذا لارتاب المبطلون إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم bahwa ayatun bayyinatun bil suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun Mantap. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Sadaqallahul azim.
Situs mana saja, silakan. Ada yang mau tajwid, maksudnya ada yang nanya tentang tajwid atau bacaan-bacaan yang dianggap nyelempit, dianggap aneh, di juz mana saja. Barangkali pas di rumah terus. Silakan sebelum kita lanjutkan. Nanya Pak Ustaz, Ya. ini masalah bacaan yang sering nyerimpet. Wakimis sholatan, wakimus sholatan itu sebenarnya kalau bacanya Itu redaksinya Pak. Bahasanya adalah pakai grammar. Maksudnya menyangkut nahwu sorof. Gitu. Nanti kalau ditanyain ke yang ngajar di sini, yang ngajar nahwu atau ngajar sorof, ada yang akimu, ada yang kimu, tergantung redaksinya. Sholah dengan sholawa bareng itu nanti nanyanya ke wilayah ahli nahwu. Ya, silakan. Ada lain? Ntar saya rampet repot. Ada lagi? Ya. Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang sholat. Dimulainya ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Bacalah kitab Al-Qur'an ya, yang diwahyukan kepadamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dirikanlah sholat. Ini kalau orang zaman dulu yang biasa urip desa apa Pak? Urip di desa. Dulu zaman dulu itu Pak, banyak langgar, namanya langgar. Belum ada ini Pak, belum ada pencetan ini. Ya, belum ada. Terus sono itu pun juga jarang. Gitu. Itu sebelum waktu sholat setengah jam sudah semua rame Pak. Ini dalilnya. Maksudnya rame baca Quran Pak. Jadi jam setengah 6 kalau jam misalkan sekarang itu jam 6 kurang, akhirnya setengah jam sebelum waktu itu gemberenggeng suara Quran Pak, siaran langsung, podon terus dewe-dewe. di mana? Semua di desa-desa dulu, nggak tahu kalau di Monas ya, saya nggak tahu. Ini zaman dulu Pak, zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah geser Pak. Mau desa mau kota kayaknya hampir sama sekarang. Gitu. Kalau sekarang Pak, kasetnya yang bunyi orang yang ngorok. Padahal sebenarnya Pak, ini dalilnya sebelum sholat itu pemanasannya kamu baca Quran dulu. Jadi nunggu azan sambil baca Quran. Yang benar. Sekarang imamnya juga belum, enggak lah. Yang dekat situ juga azan juga belum ada tuh. Itu jujur aja. Ini dalilnya. Nah sekarang itu enggak itu. Waktu mancing baru datang yang azan, kemudian ininya anggotanya belum ada sama sekali. Ayo, yang salah siapa? Ya kita. Habis maghrib zaman dulu itu ramai suara Quran Pak, di rumah-rumah, di musola sampai isya. Jangan nyetel TV, ya nggak ada TV memang. Kalau nggak percaya tanya engkong yang di belakang, nggak ada TV. Gitu. Sekarang Pak, TV-nya nggak disetel, ininya bunyi. Iya ini. Lah ini maaf ya. Jadi ternyata tambah maju begini ini, kayak kita gerayangi awak kita dewe. Sudah berkurang Pak.
Mestinya sebelum sholat itu semuanya 10 menit lah paling enggak itu sudah wudhu, sudah baca Quran, mau ngapain lagi? Kalau nggak percaya, Bapak yang pernah datang ke sono ya Pak, ke Mekah Madinah mau haji mau umroh Pak, 1 jam sebelum waktu kok masih di kamar, yakin dapatnya kalau imamnya di sini dapatnya di KPRI. Itu loh. Makanya ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kalau kita itu melayani Allah sesungguh-sungguhnya, ya, insya Allah Allah melayani kita dengan senang. Lalu kita kepengen dilayani tapi nggak mau melayani. 5 waktu itu Pak ya, 5 waktu coba sebelum waktu, apalagi waktunya kita longgar loh ya. Kalau nggak bisa setiap hari, barangkali Bapak masih aktivitas. Kalau nggak sempetin itu waktu libur itu, ya gunakan itu benar sebelum waktu sudah nongkrong baca Quran dulu. Ya, mau 10 menit, mau 15 menit. Pak 10 menit itu Pak, walaupun masih belum lancar, setidaknya segini itu dapat Pak kalau 10 menit. Kalau yang hafal setengah juz 10 menit itu. Ya. Ayo, kita ini kalau begitu itu nggak pakai kerasa loh Pak. Kalau bahas gosip, ngerasani 2 jam itu nggak terasa Pak, masih kurang bahan. Iya. Bener Pak. Sopo ini podo wae, masih saya juga sama. Iya, tapi kalau baca Quran itu, ayo luangkan waktu 1 jam, apalagi sendiri, langsung jeglek gitu loh Pak. Kalau baca Quran itu, bawaannya itu langsung nguak gitu loh, padahal habis itu lama, itu loh, iklannya itu di situ. Ayo, bodoh-bodoh tuwek, mau ngapain lagi? 10 menit sebelum waktu siapin. Sudah sering loh kita sampaikan bareng-bareng. Ayo bareng-bareng belajar dilakoni, belajar dijalani. Orang yang mau sholat jamaah 40 hari nggak ketinggalan takbiratul ihram dijamin swarga. Ayo kuat tak? Nah itu kalau nggak disiasatin, kalau mendadak khawatirnya pas mau berangkat mules-mules. Nah, itu sebelumnya itu dikeluarin dulu gitu loh maksudnya. Iya, mendadak mau berangkat ada tamu. Ayo ngurusin tamu dulu apa dipanggil. Kan gitu. Nah, iya. Kita ini rencana kita itu banyak. Kalau di-stop sama yang ono juga sudah nggak bisa ngapain. Nah, mumpung masih dikasih longgar. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, kalau bahasa Inggrisnya lacut, dan mungkar. Fahsya itu Pak, fahsya itu, ayo, yang ono Pak, yang biasa Bapak dicegat di sono, tinggal. Ya kan apa loh? Saya nggak mau nyebut supaya nggak konangan ya. Fahsya itu bagian dari itu, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu. Wala dzikrullahi akbar, karena mengingat Allah di waktu sholat itu pahalanya gede. Dan insya Allah jika mau konsentrasi benar di waktu sholat itu hal yang utama. Ya, di waktu kita kosongkan dari takbiratul ihram itu, ya. Itu wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah di waktu sholat itu lebih utama, ya. Lah sekarang pertanyaannya Pak, ini tujuannya kan sholat itu mencegah hal yang keji dan mungkar. Lah sembahyangnya jalan tapi kok itunya jalan, ya takono sembahyangnya gimana? Kalau rajin sholatnya kok masih begitu kualitasnya itu, mau olahraga tok lah, dihayati bener. Jadi kalau diayati benar itunya, insya Allah takut dengan hal-hal yang begitu. Terus kalau usah bahas yang jauh-jauh, bahas diri kita aja. Ayo tanyakan kepada diri kita, aku tadi khusyuknya berapa persen? Gitu, ya. Kenapa? Sholat itu Pak ya, kalau secara lahir itu olahraga Pak. Ya dari mulai begini, semua
itu meluruskan persendian-persendian itu. Kemudian manfaat lain apa fadilah sholat itu? Di dalam hadis qudsi itu gampangan nih, rangkanya dari Allah, dalamannya dari Rasulullah. Maka kayak Al-Quran, yaqulullah, dalam itu loh. Di dalam hadis qudsi fadilahnya sholat itu Pak, ini terutama yang 5 waktu dalam keadaan apa aja, jangan sampai ditinggal. Waktu kita itu tinggal sebentar loh, nggak nakut-nakutin. Sudah banyak yang kita pakai daripada yang sisa. Kenapa? Ya karena umatnya Rasulullah antara 60, 70, 100 itu jarang loh Pak. Oh sekarang itu umur 15 sekarang rambutnya sudah putih kok. Umur 15 tahun rambutnya sudah putih semua itu. Nggak tahu putihnya itu kenapa ya. Udah nggak saya terusin. Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza kabbara al-abdu lis-salati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dzunuba abdi an raqabatihi hatta ya'budani tahiran. Di dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba bertakbir untuk sholat, maksudnya takbiratul ihram, Allah manggil, istilahnya berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikat, angkatlah dosa hambaku dari lehernya. Dari sini ya loh Pak. Kalau bahasa Surabaya itu cengele. Nah, ngerti cengel Pak? Agar dia beribadah kepadaku dalam keadaan suci Pak. Tuh. Jadi kita itu manfaatnya banyak. Dari rumah ke sini perlangkah. Apalagi ini tadi ya, thalabul ilmi itu diampuni dosanya Pak. Perlangkah loh ya. Cuman kita nggak kelihatan, kalau kelihatan nggak muat Pak. Ya, jamaah barang itu. Jadi ketika takbiratul ihram mulainya itu Allah sudah perintah kepada malaikat ambil, angkat dosanya itu dari lehernya agar dia ibadah kepadaku dalam keadaan suci. Diambil Pak. Fatakhudul malaikatu dzunuba kullaha. Lalu malaikat itu ngambil dosanya si fulan ini keseluruhan Pak. Dikosongkan. Itu loh manfaatnya. Faida farahul abdu minas sholati taqulul malaikatu ya rabbana anuituha alaihi fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami illal afu qad ghafartu khotoya. Ketika si fulan hamba itu merampungkan sholat, malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, apakah dosanya si fulan ini dikembalikan lagi? Allah jawab, ya kulul malaikatu la yaliku, gak pantes dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, kok dosa itu dikembalikan? Enggak. Gak usah dikembalikan. Ya, artinya apa? Dalam keadaan bersih, gitu loh. Lah setelahnya ini, ketika bersih itu kita tahan nggak untuk nggak mengisi lagi? Mengisi apa? Dosa. Nah ini selesai habis ini, ayo dari ini kita, ini iklannya gede. Bisa berikut. Nah, ayo coba habis itu nggak diisi lagi, diisi baca Quran lagi. Ayo kuat nggak? Oh nggak ada temennya. Ini pencetan dihidupin. Lihat YouTube. Ininya segini yang dilihat. Bapak-bapak juga seneng kok. Dia ini nggak terasa Pak yang gitu itu. Coba Bapak boleh hafalan dari wadduha aja lah ya. Dari sini atau dari masjid. Terus dari sono itu langsung wadduha wal laili idza sajja. Diamalkan itu. Per huruf lah Pak 10. Tapi kalau bahas yang sifatnya dosa,
sifatnya itu gosip alias ngerasani. Terus yang ya itu misinya itu kayak gitu. Ayo ditambah lagi ketika di rumah mencet TV, ya ditonton, ayo rata-rata berapa persen Pak? Yang ya ada di situ channel yang ngaji, jangan itu ada Pak. Tapi kebanyakan kan nggak seneng, nggak betah. Tanya Pak Ustadz, nggak percaya. Nonton voli yang ditonton itu, ayo. Saya sendiri juga iya kok. Gitu. Udah podo kotori, nggak usah sok bersih lah. Jujur aja begitu. Apa dengan kayak begini ini supaya kita sendiri ngirayanya wae dewe. Gitu loh. Ya Allah iya. Kebojong ini dapat rezeki berapa? Yang rezekinya itu, tapi setelahnya itu loh. Ayo terus ini kalau nggak dilihat terus ini rugi soalnya. Nah ini ayo belum lagi di kereta. Kalau jajar nenek-nenek itu loh kok digeser-geser aja ya. Tapi geser yang muda itu kok ya tambah anteng gitu loh. Ayo tutup-tutupi sing roy ini loh. Yang tahu itu ini. Makanya catatannya, ayo nggak ada yang lepas loh itu. Ya, mudah-mudahan diampuni Allah gitu loh. Itu caranya begitu. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq
Inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. illa
وقولوا آمنا بالذي أنزل إليك بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب وما كنت تعلو من قبله من كتاب ولا تخذه بيمينك إذا لارتاب المبطل إذا لارتاب المبطلون إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في
Mantap. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ada yang nanya tentang tajwid atau bacaan-bacaan yang aneh, situs mana saja silakan. Ada yang mau tajwid, maksudnya ada yang nanya tentang tajwid atau bacaan-bacaan yang dianggap nyelempit, dianggap aneh, di juz mana saja. Barangkali pas di rumah terus. Silakan sebelum kita lanjutkan. Nanya Pak Ustaz, Ya. ini masalah bacaan yang sering diribet. Bakimis sholat sama bakimus sholat itu sebenarnya kalau bacanya Itu redaksinya Pak. Bahasanya adalah pakai grammar. Maksudnya menyangkut nahwu sorof. Gitu. Nanti kalau ditanyain ke yang ngajar di sini, yang ngajar nahwu atau ngajar sorof, ada yang akimu, ada yang kimu, tergantung redaksinya. Sholah dengan sholawa barang itu nanti nanyanya ke wilayah ahli nahwu. Ya, silakan. Ada lain? Ntar saya rampet repot. Ada lagi? Ya. Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang sholat. Dimulainya ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Bacalah kitab Al-Qur'an ya, yang diwahyukan kepadamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dirikanlah sholat. Ini kalau orang zaman dulu yang biasa urip nang desa apa Pak? Urip di desa. Dulu zaman dulu itu Pak, banyak langgar, namanya langgar. Belum ada ini Pak, belum ada pencetan ini. Ya, belum ada. Terus sono pun juga jarang. Gitu. Itu sebelum waktu sholat setengah jam sudah semua rame Pak. Ini dalilnya. Maksudnya rame baca Quran Pak. Jadi jam setengah 6 kalau jam misalkan sekarang itu jam 6 kurang, akhirnya setengah jam sebelum waktu itu gemberenggeng suara Quran Pak. Siaran langsung podon terus dewe-dewe. di mana? Semua di desa-desa dulu. Nggak tahu kalau di Monas ya, saya nggak tahu. Ini zaman dulu Pak, zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah geser Pak. Mau desa mau kota kayaknya hampir sama sekarang. Gitu. Kalau sekarang Pak, kasetnya yang bunyi orangnya ngorok. Padahal sebenarnya Pak, ini dalilnya sebelum sholat itu pemanasannya kamu baca Quran dulu. Jadi nunggu azan sambil baca Quran. Itu yang benar. Sekarang imamnya juga belum, enggak lah. Yang dekat situ juga azan juga belum ada tuh. Itu jujur aja. Ini dalilnya. Nah sekarang itu enggak itu. Waktu mancing baru datang yang azan, kemudian ininya anggotanya belum ada sama sekali. Ayo, yang salah siapa?
Ya kita. Habis maghrib zaman dulu itu rame suara Quran Pak, di rumah-rumah, di musola sampai isya. Jangan nyetel TV, ya nggak ada TV memang. Kalau nggak percaya tanya engkong yang di belakang, nggak ada TV. Gitu. Sekarang Pak, TV-nya nggak disetel, ininya bunyi. Iya ini. Lah ini maaf ya. Jadi ternyata tambah maju begini ini kayak kita gerayangi awak kita dewe. Sudah berkurang Pak. Mestinya sebelum sholat itu semuanya 10 menit lah paling enggak itu sudah wudhu, sudah baca Quran, mau ngapain lagi? Kalau nggak percaya, Bapak yang pernah datang ke sono ya Pak, ke Mekah Madinah mau haji mau umroh Pak, 1 jam sebelum waktu kok masih di kamar, yakin dapatnya kalau imamnya di sini dapatnya di KPRI. Itu loh. Makanya ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kalau kita itu melayani Allah sesungguh-sungguhnya, ya, insya Allah melayani kita dengan senang. Lalu kita kepengen dilayani tapi nggak mau melayani. 5 waktu itu Pak ya, 5 waktu coba sebelum waktu, apalagi waktunya kita longgar loh ya. Kalau nggak bisa setiap hari barangkali Bapak masih aktivitas. Kalau nggak sempetin itu waktu libur itu, ya gunakan itu benar sebelum waktu sudah nongkrong baca Quran dulu. Ya, mau 10 menit, mau 15 menit. Pak 10 menit itu Pak, walaupun masih belum lancar, setidaknya segini dapat Pak kalau 10 menit. Kalau yang hafal setengah juz 10 menit itu. Ya. Ayo, kita ini kalau begitu itu nggak pakai kerasa loh Pak. Kalau bahas gosip, ngerasani 2 jam itu nggak terasa Pak, masih kurang bahan. Iya. Bener Pak. Sopo ini podo wae, masih saya juga sama. Iya, tapi kalau baca Quran itu, ayo luangkan waktu 1 jam, apalagi sendiri, langsung jeglek gitu loh Pak. Kalau baca Quran itu, bawaannya itu langsung muak gitu loh, padahal habis itu lama, itu loh, iklannya itu di situ. Ayo, bodoh-bodoh tuwek, mau ngapain lagi? 10 menit sebelum waktu siapin. Sudah sering loh kita sampaikan bareng-bareng. Ayo bareng-bareng belajar dilakoni, belajar dijalani. Orang yang mau sholat jamaah 40 hari nggak ketinggalan takbiratul ihram dijamin swarga. Ayo kuat tak? Nah itu kalau nggak disiasatin, kalau mendata khawatirnya pas mau berangkat mules-mules. Nah, itu sebelumnya itu dikeluarin dulu gitu loh maksudnya. Iya, mendata mau berangkat ada tamu. Ayo ngurusin tamu dulu apa dipanggil. Kan gitu. Iya. Kita ini rencana kita itu banyak. Kalau di-stop sama yang ono juga sudah nggak bisa ngapain. Nah, mumpung masih dikasih longgar. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji, kalau bahasa Inggrisnya lacut. Nah, dan mungkar. Fahsya itu, Pak. Paksa itu, ayo, yang ono Pak, yang biasa Bapak dicegat di sono, tinggal. Ya kan apa loh? Saya nggak mau nyebut supaya nggak konangan ya. Ya, paksa itu bagian dari itu perbuatan yang dilarang oleh Allah itu. Waladzikrullahi akbar, karena mengingat Allah di waktu sholat itu pahalanya gede dan insya Allah jika mau konsentrasi benar di waktu sholat itu hal yang utama ya. Di waktu kita kosongkan dari takbiratul ihram itu ya, itu waladzikrullahi akbar, mengingat Allah di waktu sholat itu lebih utama ya. Lah sekarang pertanyaannya Pak, ini tujuannya kan sholat itu mencegah hal yang keji dan mungkar. Nah sembahyangnya jalan tapi kok itunya jalan. Ya takono sembahyangnya gimana?
Kalau rajin sholatnya kok masih begitu kualitasnya itu, mau olahraga tok lah, dihayati bener. Jadi kalau dihayati bener itunya, insya Allah takut dengan hal-hal yang begitu. Terus gak usah bahas yang jauh-jauh, bahas diri kita aja. Ayo tanyakan kepada diri kita, aku tadi khusyuknya berapa persen? Gitu, ya. Kenapa? Sholat itu Pak ya, kalau secara lahir itu olahraga Pak. Ya, dari mulai begini, semua itu meluruskan persendian-persendian itu. Kemudian manfaat lain apa? Fadilah sholat itu. Di dalam hadis qudsi itu gampangan nih. Rangkanya dari Allah, dalamannya dari Rasulullah. Maka kayak Al-Quran, yaqulullah, dalam itu loh. Di dalam hadis qudsi fadilahnya sholat itu Pak, ini terutama yang 5 waktu dalam keadaan apa aja jangan sampai ditinggal. Waktu kita itu tinggal sebentar loh, nggak nakut-nakutin. Sudah banyak yang kita pakai daripada yang sisa. Kenapa? Ya karena umatnya Rasulullah antara 60, 70, 100 itu jarang loh Pak. Oh sekarang itu umur 15 sekarang rambutnya sudah putih kok. Kemudian 15 tahun rambutnya sudah putih semua itu. Nggak tahu putihnya itu kenapa ya. Udah nggak saya terusin. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza kabbara al-abdu lis-salati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dzunuba abdi an raqabatihi hatta ya'budani tahiran. Di dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba bertakbir untuk sholat, maksudnya takbiratul ihram, Allah manggil, istilahnya berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikat, angkatlah dosa hambaku dari lehernya. Dari sini ya loh Pak. Kalau bahasa Surabaya itu kok cengele. Nah, ngerti cengel Pak? Agar dia beribadah kepadaku dalam keadaan suci Pak. Tuh. Jadi kita itu manfaatnya banyak. Dari rumah ke sini perlangkah. Apalagi ini tadi ya, thalabul ilmi itu diampuni dosanya Pak. Perlangkah loh ya. Cuman kita nggak kelihatan, kalau kelihatan nggak muat Pak. Ya, jamaah barang itu. Jadi ketika takbiratul ihram mulainya itu Allah sudah perintah kepada malaikat ambil, angkat dosanya itu dari lehernya agar dia ibadah kepadaku dalam keadaan suci. Diambil Pak. Fatakhudul malaikatu dzunuba kullaha. Lalu malaikat itu ngambil dosanya si fulan ini keseluruhan Pak. Dikosongkan. Itu loh manfaatnya. Faida farahul abdu minas sholati taqulul malaikatu ya rabbana anuituha alaihi fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami illal afu qad ghafartu khotoya. Ketika si fulan hamba itu merampungkan sholat, malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, apakah dosanya si fulan ini dikembalikan lagi? Allah jawab, ya kulul malaikatu la yaliku, gak pantes dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, kok dosa itu dikembalikan? Enggak. Gak usah dikembalikan. Ya, artinya apa? Dalam keadaan bersih. Gitu loh. Lah setelahnya ini, ketika bersih itu kita tahan nggak untuk nggak mengisi lagi. Mengisi apa? Dosa. Nah ini selesai habis ini, ayo dari ini kita, ini iklannya gede. Disamperin. Nah, ayo.
Ayo coba habis itu nggak diisi lagi, diisi baca Quran lagi. Kuat nggak? Ayo kuat nggak? Oh nggak ada temennya. Ini pencetan dihidupin. Lihat YouTube. Ininya segini yang dilihat. Bapak-bapak juga seneng kok. Ya ini nggak terasa Pak yang gitu itu. Coba Bapak boleh hafalan dari Wadduha aja lah ya. Dari sini atau dari masjid. Terus dari sono itu langsung Wadduha walaili idza saja. Diamalkan itu. Per huruf lah Pak 10. Tapi kalau bahas yang sifatnya dosa, sifatnya itu gosip alias ngerasani, terus yang ya itu misinya itu kayak gitu. Ayo ditambah lagi ketika di rumah mencet TV, ya ditonton, ayo rata-rata berapa persen Pak? Yang ya ada di situ channel yang ngaji, jangan itu ada Pak. Tapi kebanyakan kan nggak seneng, nggak betah. Tanya Pak Ustadz, nggak percaya. Nonton voli yang ditonton itu, ayo. Saya sendiri juga iya kok. Gitu. Udah podo kotori, nggak usah sok bersih lah. Jujur aja begitu. Apa dengan kayak begini ini supaya kita sendiri girayanya wae dewe. Gitu loh. Ya Allah iya. Kebojong ini dapat rezeki berapa? Yang rezekinya itu, tapi setelahnya itu loh. Ayo terus ini kalau nggak dilihat terus ini rugi soalnya. Nah ini ayo belum lagi di kereta. Kalau jajar nenek-nenek itu loh kok digeser-geser aja ya. Tapi geser yang muda itu kok ya tambah anteng gitu loh. Ayo tutup-tutupi sing roy ini loh. Yang tahu itu ini. Makanya catatannya, ayo nggak ada yang lepas loh itu. Ya. Mudah-mudahan diampuni Allah gitu. Itu caranya begitu.